Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manajemen fundraising zakat di Indonesia yang beranggotakan saya Anissa Urrohmah dan teman saya Arif Radiawan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian zakat. Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh, besar, berkah, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti sesuatu itu bersih ataupun berkah. Seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Selanjutnya adalah pengertian dari fundraising. Jadi fundraising itu dari segi bahasa diartikan sebagai pengumpulan dana. Sedangkan menurut istilah fundraising adalah sebuah pengelolaan atau penghimpunan dana yang diperoleh dari seseorang, kelompok, perusahaan maupun pemerintah yang digunakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian dari fundraising zakat merupakan kegiatan menghimpun dana dan mengaruhi calon muzaki baik perseorangan maupun badan usaha agar menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada lembaga pengelolaan zakat. Undang-undang yang mengatur mengenai fundraising zakat ini termasuk dalam Undang-Undang Pengaturan Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Pengelolaan zakat ini meliputi proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau execution, dan pengawasan controlling yang baik. Selanjutnya adalah unsur-unsur fundraising zakat. Adapun unsur-unsur fundraising zakat ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Hal ini berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi, donatur atau muzaki yang memahami Islam dengan baik. Yang kedua adalah segmentasi donatur atau muzaki. Adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzaki secara kreatif, baik perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Artinya perlu melihat segmentasi sebagai seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Tidak seharusnya sebuah lembaga zakat melihat masyarakat sebagai pasar secara sederhana. Bisa-bisa salah sasaran. Dengan identifikasi yang tepat, lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen-segmen masyarakat yang telah diidentifikasi. Yang ketiga adalah identitas profil. Identitas profil donatur dan muzaki. Hal ini difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas donatur atau calon donatur atau muzaki itu sendiri. Profil donatur atau muzaki perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV, sedangkan untuk calon donatur atau muzaki organisasi atau lembaga dalam bentuk company profil atau company profil lembaga. Dan yang terakhir adalah produk. Dalam pengelolaan zakat, produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud. Kompleksitas di sini diartikan sebagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan muzaki. Sedangkan ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud diartikan sebagai produk itu tidak dapat hanya berupa barang, tetapi juga dapat berupa jasa. Produk lembaga zakat merupakan produk layanan yang memudahkan donatur dan muzaki menunaikan kewajiban zakatnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arif Rediawan berikut. Ya, di sini saya akan meneruskan materi tentang metode fundraising zakat, yaitu bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode fundraising zakat ini harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat bagi masyarakat yang menjadi donatur. Dalam prakteknya, metode fundraising zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode fundraising secara langsung atau direct fundraising, dan yang kedua ialah metode fundraising secara tidak langsung atau indirect fundraising. Untuk yang pertama, metode fundraising secara langsung atau direct fundraising. Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Yang kedua ialah metode fundraising secara tidak langsung atau indirect fundraising. Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi secara langsung terhadap respon muzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan cita lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu juga. Selanjutnya ialah pembentukan unit pengumpulan zakat dan kemitraan. Untuk membentuk unit pengumpulan zakat, salah satu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah adanya unit pengumpulan zakat atau UPS yang dibentuk Basnas, yang bertujuan membantu Basnas dalam mengumpulkan zakat. Keberadaan UPS telah diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2014. Selanjutnya ialah mengenai pembentukan kemitraan. Dalam melakukan fundraising, organisasi atau lembaga pengolahan zakat dapat dilakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat. Misalnya, LPS dapat melakukan kemitraan dengan lembaga bank-bank untuk memungut zakat dan nasabah bank-bank tersebut. Tujuan pada kemitraan adalah agar masyarakat dapat mengakses seluas-luasnya untuk menyalurkan zakat, infak, serta sedekahnya. Belum maksimalnya dana zakat yang terhimpun salah satu disebabkan terbatasnya media bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.